어디 한번 먹어봐라. 잠깐만. 아. 지치 말고 바로 병원을 오셔야 합니다. Kisah akan bermula dari seorang pria cupu bernama Insung yang sedang melayani pembeli dengan menyarankan agar memakai pembalut terbaru dengan sayapnya lebih panjang serta perekatnya lebih lengket. Akan tetapi si pembeli merasa risih sehingga tak menggubri saran Insung dan lekas pergi karena yang di bawah sudah mulai bercucuran. Tak lama kemudian pemilik toko datang langsung memarahi Insung melihat lantainya sangat kotor dan roti yang lagi viral-viralnya di Korea tidak Insung pajangkan di depan tokonya. Tak menyangka Insung pun dengan gagah berani langsung melayangkan pukulan hingga bosnya terjatuh. Akan tetapi itu hanya hayalan Insung saja. Nyatanya dia sedang dimaki dengan perkataan jika Insung adalah seorang pemalas tak berguna. Dan perkataan bosnya terbukti saat Insung yang begitu baik membawa makanan kesukaan Sora, sang kekasih hati, dia malah diputuskan tanpa sebab yang jelas. Insung pun terus mempertanyakan alasannya hingga Sora terpaksa membuat Insung benar-benar bagaikan pecundang. Insung yang bekerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sebenarnya dia adalah seorang siswa di sekolah Noryangjin, yaitu sebuah sekolah harapan muda-mudi yang ingin menjadi seorang pegawai negeri. Termasuk Sora, ia bercita-cita menjadi guru pengajar. Di sekolah tersebut kebanyakan latar belakang siswanya dari kalangan menengah ke bawah yang berasal dari pedesaan. Bukan perkara mudah agar lulus sekolah di sana karena persaingan begitu ketat. Dan setiap tahun kuota yang bisa lulus menjadi pegawai negeri hanya segelintir orang. Termasuk Insung yang masih belum beruntung dan harus coba lagi. Setelah 4 kali mengikuti ujian untuk menjadi polisi. Dari sini penderitaan Insung belum berakhir, yang mana setelah diputuskan oleh Sora, Insung melihat barang-barangnya sudah berada di luar karena 2 bulan belum membayar sewa kosan yang ditempatinya. Insung yang terbangun dengan tendangan si pemilik toko menjadi pelengkap penderitaannya. Dia dipecat dengan alasan sudah menumpang tidur tanpa meminta izin. Besoknya Insung melihat sebuah iklan pekerjaan yang dibayar $800 cuma untuk 3 hari 2 malam. Pekerjaan itu adalah menjadi peserta eksperimen uji coba obat di sebuah klinik. Singkat cerita, dia pun mengambil pekerjaan tersebut. Dan ternyata bukan Insung saja, tapi banyak para pemuda yang mengikuti dalam eksperimennya. 정해진 식사 외에 다른 음식 절대 안 드시고요. 3번 약을 드시고 식사를 한 후에는 절대 이동할 수 없으며 바로 드세요. 소등하겠습니다. Tiga hari pun berlalu. Saat keluar dari klinik, tiba-tiba penglihatan Insung menjadi samar dan kembali jelas ketika kacamatanya ia buka. Selain penglihatannya, pendengarannya pun menjadi sangat peka. Akan tetapi itu berlangsung untuk beberapa saat saja. 전혀 이상이 없으신데. 이면 지치 말고 바로 병원을 오셔야 합니다.
Insung yang sudah mendapatkan uang mentraktir makan sahabatnya. Di sana Jisup membahas Sora dengan menganggap jika Sora menaruh hati pada Gongmu, salah satu teman mereka yang sudah lulus duluan menjadi polisi. Karena jika dibandingkan, penampilan Gongmu dan Insung bagaikan bumi dan langit. Tapi Insung tidak percaya dan tak ingin membahas tentang Sora lagi. Dari sana Insung segera membayar tunggakan kosannya agar bisa kembali karena dia masih tidak ingin jauh dari Sora yang ternyata kamarnya bersebelahan. Di kamar Insung mengingat perkataan Jisup tentang Sora dan dia pun mendatangi Sora dengan terbata-bata. Dia mempertanyakan hubungannya dengan Gongmu, namun Sora tidak meladeninya sambil kembali menutup pintu kamar. Di tengah malam, Insung terbangun dengan badan menggigil. Hingga pagi hari dia sudah berada di depan apotek untuk membeli obat. Saat berjalan pulang, sesuatu mengejutkan terjadi. Insung begitu hebat. Dia baru sadar jika bisa melihat tanpa kacamata. Namun bukan hanya itu saja. Pendengarannya kini kembali peka sampai-sampai suara dari kejauhan pun bisa ia dengar. Dengan kembali mengalami keanehan dalam dirinya, Insung pergi ke klinik untuk melapor jika ia mendapat efek samping setelah ikut uji coba obat. Dokter yang sudah memeriksanya menyatakan jika daya tahan tubuh Insung meningkat, sehingga efek samping yang Insung alami sangat positif. Namun dokter berpesan jika timbul bintik merah pada tubuhnya, maka segeralah datang kembali. Usai dari klinik, Insung mengantar Jisup berbelanja. Kemudian Jisup ingin menghubungi Bobby dan menanyakan nomornya. Insung pun dengan spontan menyebutkan nomor Bobby tanpa melihat ponsel. Itu membuat Insung sendiri cukup heran karena tidak pernah menghafalnya. Ternyata Jisup menghubungi Bobby untuk main biliar. Siapa yang bisa mengenai 2 bola di meja, dia akan mendapat bayaran. Tapi Jisup kalah terus hingga dia mempertaruhkan semua barangnya berharap bisa menang kembali. Namun dia malah gugup. Insung pun menggantikan Jisup yang membuat Bobby mentertawakannya. 인성이로? Pada akhirnya Jisoo pun tidak jadi kehilangan semua barangnya. Malahan mereka bisa menguras habis uang Bobby. Insung yang merasa ada perubahan dalam diri pergi ke taman mencoba kekuatannya. Di sana anak-anak begitu kagum melihat apa yang dilakukan Insung. Sekarang Insung begitu kuat, sangat berbanding terbalik dengan Insung yang dahulu. Di sisi lain Sora yang terburu-buru terlihat oleh Gongmu dan ternyata hari ini Sora ada wawancara. Gongmu pun menawarkan tumpangan karena jika naik taksi pasti akan terkena macet, ujar Gongmu. Tak menyangka Sora yang sedang dibonceng terlihat oleh Insung yang membuat Insung sangat marah hingga dia pun berlari mengejar mereka. Insung terus berlari sambil menyampaikan kekecewaannya. Dan tiba-tiba Gongmu menghentikan motornya dan Sora langsung menghampiri melihat keadaan Insung. Namun Insung yang begitu kecewa malah menuduh jika Sora telah berselingkuh, yang membuat Sora marah hingga menampar Insung. 야, 소라야. Di kamar Insung memegang dahinya yang berdarah. Saat dia melihat cermin, lama-lama lukanya mengecil lalu menghilang tanpa bekas. Kemudian Insung melihat kotak obat dan membacanya, lalu dia menulis ulang di buku apa yang diingatnya. Ternyata tulisan itu sama persis, tidak ada salah sedikit pun. Lantas dia kembali mencoba mengerjakan soal persiapan ujian, tapi anehnya dia tidak merasa kesulitan dan jawabannya benar semua. Besoknya Insung pergi ke toko buku untuk mencoba kembali daya ingatnya. Dia memilih buku yang berjudul Cara Menaklukkan Wanita dengan alasan ingin menjadi seorang pria sejati.
Dengan kemampuan daya ingat yang luar biasa, walaupun hanya melihat sekilas, Insung dapat mengingat semua yang dilihatnya. Lantas dia memutuskan untuk merubah penampilannya atas apa yang telah ia baca. Dan hasilnya, sepanjang jalan semua wanita begitu terpesona dengan ketampanan Insung. Bahkan anjing pun meliriknya. Saat berjalan pulang, Insung mendengar suara wanita yang ketakutan sedang diganggu oleh beberapa preman. Ketika suara semakin jelas, Insung langsung melompat ke bawah dan segera mendekati wanita tersebut yang ternyata dia adalah Kim Tae, seorang siswi populer di sekolahnya. 안녕하세요. Jelas para preman tak terima hingga terjadilah sebuah perkelahian. Setelah para preman kabur, Insung menghampiri Kim Tae yang sangat ketakutan. Akan tetapi ketakutannya seketika menghilang saat melihat ketampanan Insung yang maksimal. Kim Tae pun diantar Insung untuk naik taksi dan menyuruh si supir agar berhati-hati dalam mengemudi. Semua yang ia lakukan berdasarkan atas apa yang ia baca dan dia pun harus tetap berdiri karena Kim Tae akan menoleh ke belakang yang menandakan si gadis telah jatuh cinta. Keesokan harinya Insung yang telah berubah mendapat komentar dari Jisup jika Insung sangat aneh karena ke sekolah memakai celemek. Namun setiap wanita yang melewatinya selalu terpana akan penampilan Insung dan saat bertemu dengan Kim Tae, dia memuji penampilan Insung yang terlihat keren. Kim Tae langsung mengajak Insung makan sebagai tanda terima kasih. Di sini dia bicara sambil melihat Insung terus. Dia bahkan mengabaikan dan tidak melirik sekalipun kepada Jisup yang ada di sebelahnya. Insung pun menerima ajakan Kim Tae setelah kelasnya selesai. Kemudian mereka bertiga makan bersama dan setelah itu pergi ke karaoke. Dia terpaksa harus bernyanyi karena Kim Tae memintanya yang membuat Jisup memberikan tanda untuk menutup telinga. Terlihat Insung bernyanyi dengan ragu, tapi ternyata suaranya sangat bagus. Insung jadi percaya diri hingga bernyanyi sampai 10 album. Kim Tae yang diantar pulang oleh Insung begitu senang dan saat sudah sampai depan rumah, Kim Tae mengutarakan cintanya yang membuat Insung kebingungan untuk menjawab. Menurut buku, jika dalam keadaan ini cukup berikan senyuman agar si gadis tidak kecewa. Kim Tae pun mengerti dan memberikan waktu agar Insung memikirkannya. Kemudian di kamar, Insung menulis sebuah buku catatan yang berjudul Efek Samping. Semua yang Insung rasakan dari hari pertama setelah eksperimen ia catat dalam buku tersebut. Dengan perubahan dalam dirinya, dia bertekad akan membuat Sora menyesal karena telah berani mencampakkannya. Sementara Sora melihat gambar yang dibuat Insung untuk menyemangati dalam belajar dan itu membuat Sora terdiam sedih karena teringat kenapa dia memutuskan Insung. Ternyata Sora memutuskan Insung karena dia merasa hidupnya begitu berat. Ibunya yang sampai saat ini tidak pernah membiayai sekolah mengharuskan dia mencari uang sendiri untuk menggapai cita-cita. Sampai-sampai kesehatannya sendiri yang harus dipertaruhkan. Insung yang sudah ganteng maksimal membuat teman-teman sekelasnya tak bisa melepaskan pandangan terhadap Insung. Dia pun kembali bertemu dengan Kim Tae di sebuah minimarket. Di sana Kim Tae bertanya apakah Insung sudah memikirkannya. Insung pun sedikit bingung untuk menjawab dan secara kebetulan Sora masuk ke dalam minimarket yang sedikit terkejut saat melihat penampilan baru Insung. Terlihat Insung ingin membuat Sora cemburu dengan bertanya pada Kim Tae apa yang ia suka pada dirinya. Kim Tae pun dengan manja menjawab jika dia suka semua yang ada pada diri Insung. Mendengar itu, Insung langsung berkata jika dia juga suka pada Kim Tae. Sora pun segera keluar dan dia melihat kemesraan mantan pacarnya dengan wanita lain. Terlihat jelas dia merasa cemburu. Saat sampai di kosan, Sora melihat ada kantong belanjaan tergantung di gagang pintu kamarnya yang berisi susu pisang dan kimbab segitiga. Saat masuk ke kamar, Sora langsung membuang makanan tersebut. Ia teringat jika itu adalah makanan yang biasa Insung berikan saat masih berpacaran.
Kini hari-hari Insung jauh dari kata suram. Dia menjadi seorang pria sejati yang diidolakan para kaum hawa. Kim Tae beruntung bisa menjadi pacar Insung yang menurutnya Insung adalah sosok pria yang sempurna. Insung yang sedang berkencan sengaja memilih restoran tersebut karena di sana adalah tempat baru Sora bekerja. Dia pun memanggil manajer restoran untuk request lagu yang sangat sulit memainkannya. Ternyata dia lagi-lagi ingin membalas perlakuan sang mantan. Betul saja, beberapa lagu yang Insung minta tak satu pun bisa dimainkan Sora yang membuat Sora sangat kesal. Di depan kamar, Sora yang sudah pulang melihat Gongmu menggantungkan kantong makanan. Gongmu tersenyum canggung dan berkata jika dia ketahuan. Sora cukup terkejut mengingat makanan sebelumnya langsung ia buang karena berpikir Insunglah yang melakukannya. Mereka pun duduk di kursi taman dan Gongmu menyampaikan kekhawatirannya jika Sora lupa makan. Mengingat kesibukan Sora yang bekerja dan terus belajar untuk lulus ujian. Lalu dia pun menyampaikan perasaannya yang menurut Gongmu mungkin dia lebih dulu menyukai Sora sebelum Insung. Sora hanya terdiam membisu tanpa menjawab apapun. Di sisi lain, Insung mendapat telepon dari ibu yang menanyakan kabar dan memberitahukan jika ayah lagi kena masalah karena mobil mewah bosnya penyok saat si ayah tanpa izin memakainya. Insung hanya terdiam dan menyudahi percakapan dengan sang ibu. Besoknya Insung merasa harus membantu ayah. Dia terus berpikir bagaimana cara mendapatkan uang. Sementara Jisup yang ada di sana tak sedikit pun memberikan pencerahan. Namun saat itu di televisi menayangkan sebuah iklan kuis yang lagi populer untuk menantang kecerdasan dengan hadiah $5.000. Singkat cerita, Insung yang sudah mendaftar sedang mengikuti tes penyisihan. Dia begitu santai, sepertinya tak ada kesulitan sedikit pun untuk mengisi soal. Dan saat diumumkan hasilnya, ternyata Insung mendapatkan nilai yang sempurna sehingga dia pun berhak mengikuti kuis tersebut. Sebelum kuis dimulai, para peserta memperkenalkan dirinya yang mana Insung akan melawan mahasiswa dari jurusan kedokteran dan jurusan hukum. 학생이 이번에 제대해서 복학을 하는데 경찰 공무원 준비 중인 소인성입니다. 안녕하십니까. 서울 국립대 의대 3학년. Sedangkan di tempat lain, Gongmu mengajak Sora untuk makan siang di luar. Dia begitu perhatian agar Sora tidak lupa makan, mengingat akan kesibukannya dalam bekerja dan belajar. Kembali pada Insung yang langsung menekan bel sambil menjawab pertanyaan pertama tanpa ragu. Dia pun mendapat nilai 50 untuk jawabannya. 비련에서 1868. 바쿠입니다. 정답입니다. 실패에 따른 실과 급성 아노미 현상입니다. 정답입니다. 정답입니다. Dan kuis pun berakhir dengan jawaban yang disapu bersih oleh Insung, serta Insung berhasil memecahkan rekor sebagai peserta tercepat dengan mendapat nilai tertinggi sepanjang sejarah kuis tersebut diselenggarakan. Akhirnya Insung bisa pulang ke kampung halaman untuk membantu ayah menyelesaikan masalahnya. Selain itu, dia sangat rindu pada masakan ibu yang ternyata Sora juga sangat menyukainya. Dengan datangnya Insung ke rumah, ibu sangat senang. Tapi dia juga sedih saat melihat celana Insung yang bolong dan berpikir jika Insung tidak mampu membelinya. Besoknya Insung diantar ibu ke terminal dengan celana yang sudah ibu tambal. Dia pun dipaksa membawa oleh-oleh untuk Sora karena Insung tidak bilang jika hubungannya sudah berakhir. Sehingga ketika di dalam bis, Insung cukup sedih saat teringat dia duduk bersama Sora yang akan mengunjungi kampung halamannya. Setelah sampai di rumah, oleh-olehnya hanya Insung simpan di kulkas kosan dan saat dia melewati kamar Sora, dia mendengar suara rintihan. Lantas dia terkejut melihat Sora terbaring dalam keadaan sangat lemas. Dia pun segera membawa Sora ke rumah sakit dengan berlari karena khawatir akan keselamatannya. Beberapa jam kemudian, Sora terbangun heran dengan melihat Insung di depannya. Lalu dia ingin segera pergi karena teringat jika dia harus masuk kerja. Tapi Insung melarangnya hingga Sora pun tertidur kembali dan di saat bangun sudah jam 8 malam. Sora langsung berlari ke tempat kerja, namun di sana sudah ada Insung menggantikan posisinya. Ternyata Insung sudah minta izin pada manajer restoran sebagai pengganti sementara.
Malam itu mereka terlihat akur dan saat berjalan pulang, Kim Tae sudah menunggu dengan membawa oleh-oleh dari liburannya. Beruntung Gongmu juga datang sehingga pandangan Sora pun teralihkan. Di sana Gongmu mengajak Sora makan malam. Dia begitu bahagia bisa pergi bersama Sora. Akan tetapi Sora terus melamun tak menanggapi obrolannya. Begitupun dengan Insung, dia hanya diam saja yang membuat Kim Tae sedikit kesal. Kembali pada Gongmu yang terkejut saat mendengar Sora tiba-tiba mau menjadi pacarnya. Sora merasa ingin ada tempat bersandar di kala dia sedih. Jelas Gongmu begitu senang dan siap menjadi sosok pria yang diharapkan oleh Sora. Hari demi hari, baik Insung ataupun Sora, mereka kurang bersemangat. Di pikirannya selalu terlintas kenangan-kenangan manis di saat mereka bersama. Sementara Gongmu dan Kim Tae begitu bahagia karena memiliki pasangan yang mereka dambakan. Suatu malam Sora berjalan tak ada tujuan, lantas dia teringat pada sebuah janji yang mana dikala mereka berdua rindu dan tak bisa menghubungi lewat telepon, mereka memutuskan sebuah taman terbengkalai sebagai tempat pertemuan dan jangan pernah beranjak di taman tersebut sebelum mereka berdua bertemu. Tak disangka di malam yang sama Insung pun teringat juga akan hal itu. 올 때까지 기다리기로 했잖아. Saat sedang mengenang masa lalu, mereka mendapat panggilan dari pasangan masing-masing. Namun mereka mengabaikannya seakan-akan mereka ingin memiliki waktu lebih lama lagi untuk bersama. Kim Tae yang masih menunggu Insung akhirnya bisa bertemu. Kim Tae bertanya pada Insung apakah dia menyukai Sora dan Insung tanpa ragu mengiyakannya. Dengan sangat kecewa, Kim Tae langsung menampar Insung. Sementara Gongmu tetap tegar sambil memberikan hadiah dan mengucapkan salam perpisahan. Saat di kamar, Insung menerima pesan jika Sora menunggunya di rooftop. Ternyata Sora ingin meminta maaf karena memutuskannya tanpa sebab yang jelas. Lalu Sora pun menjelaskan alasan sebenarnya yang membuat Insung langsung menciumnya. Di tempat lain, Gongmu mendapat panggilan untuk mengamankan seorang pemabuk. Ternyata itu adalah Kim Tae yang mabuk berat hingga tak bisa kontrol dan mengganggu para pengunjung kedai. Singkat cerita, Gongmu membawa Kim Tae keluar dan berhasil menenangkannya karena dia tahu bagaimana rasanya tersakiti. Setelah Sora belajar dengan keras, akhirnya ujian pun dilaksanakan. Dia cukup tenang dan terlihat tidak ada kesulitan sedikit pun. Lalu malamnya dia pergi bersama Insung untuk makan. Insung cukup optimis jika Sora akan lulus dan bisa menjadi seorang guru pengajar. Setelah mereka sampai di kosan, Insung terlihat kesakitan di bagian perutnya. Mereka kira itu karena makanan yang dimakan tadi terlalu pedas. Insung pun masuk kamar untuk istirahat. Ternyata di kamar dia langsung menulis jika sakitnya kemungkinan efek samping uji coba obat yang sudah 30 hari berlalu. Tak disangka Sora datang membawa obat sehingga Insung menyembunyikan buku tersebut dan membuat Sora mempertanyakannya. Di tengah malam Insung merasa kedinginan sama seperti pertama kali di waktu Insung menjadi lebih kuat. Lantas dia melihat cermin dan apa yang ia takutkan kini terjadi yang mana si bintik merah muncul juga. Besoknya dia menemui dokter. Dokter mengatakan itu adalah efek samping negatif yang bisa berbahaya jika tidak segera ditangani. Tapi jangan khawatir karena di awal eksperimen pun sudah disiapkan obat penawarnya dan keadaan akan kembali membaik seperti sebelum eksperimen dilakukan. Insung pun pulang dengan membawa obat tersebut, namun dia nekat tidak memakannya hanya untuk menunggu 1 hari lagi karena dia akan mengikuti ujian kepolisian. Di sisi lain Sora sedang serius berdoa agar hasil ujiannya memuaskan dan saat dia cek di ponsel, inilah yang terjadi. Sora begitu bahagia lalu bergegas menemui Insung, akan tetapi dia melihat Insung sedang terbaring sakit. Dengan penuh cemas dia meminta Insung agar ke rumah sakit. Namun Insung menolak dengan jawaban jika dia tidak apa-apa karena dia yang merasakan kondisi tubuhnya.
Merasa ada yang Insung sembunyikan, Sora menemui Jisup untuk mencari informasi. Di sana Jisup mencoba mengingat hingga dia cukup yakin jika Insung pada saat itu benar-benar berubah 180 derajat sehari setelah ikut eksperimen uji coba obat. Insung yang terus merasakan mual, dia muntah di kamar mandi, tak sadar jika Sora kembali ke kamarnya. Sora pun menemukan yang Insung sembunyikan dan setelah membacanya dia benar-benar yakin akan perkataan Jisup. Dengan kekhawatirannya, Sora terus membujuk Insung agar mau dibawa ke rumah sakit. Namun Insung kekeh merasa baik-baik saja. Karena terus dipaksa, Insung malah marah sambil menjelaskan dia cuma butuh sehari lagi agar ujiannya berhasil untuk menjadi polisi setelah 4 tahun menunggu, dan dia sudah muak jika terus dianggap sebagai pecundang. 이런 나에게 황금 열쇠가 생겼고 불공평한 것도 아니다. 아니, 죽어도 포기 안 해. Tibalah di mana hari yang ditunggu. Insung dengan badan lemahnya sudah berada di kelas. Dia terus menguatkan diri agar bisa bertahan. Sementara Sora di jalan melihat sebuah berita tentang para peserta eksperimen yang beberapa orang dinyatakan meninggal dengan gejala serupa seperti yang Insung alami. Sora pun segera menelepon, namun karena tadi jawab dia berlari dan tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Insung yang mendapat kabar Sora kecelakaan segera meninggalkan kelas tersebut. Sora yang masih tak sadarkan diri membuat Insung sangat cemas, dan saat Sora terbangun, kini giliran Insung yang tak mampu lagi menahan efek sampingnya. Beberapa hari pun berlalu, Insung terlihat seperti dulu lagi sesuai apa yang dikatakan oleh dokter. Dia cukup sedih, namun walaupun demikian, Sora akan selalu menyukai Insung apa adanya. Dan cerita pun diakhiri dengan Jisup yang merasa keren, tapi malah mendapatkan masalah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah.